warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dan para dewan juri. Perkenalkan, nama saya Felis Natasha Cindra dari SMPS Purwokerto Madu. Pada hari ini saya akan membawakan dongeng berjudul Putri Kemala dan Putri Nila. Dongeng ini terinspirasi dari cerita Lutung Kasalu dan dimodifikasi ke dalam budaya Melayu Riau. Berlayar sampan ke Pulau Lupat, singgah sebentar ke Bengkalis. Penonton yang jauh, penonton yang dekat, mari kita saksikan cerita yang manis. Dahulu kala, di sebuah desa di tepi Sungai Siak, hiduplah seorang saudagar kain bernama Paham. Ia memiliki dua putri yang sangat berbeda. Yang sulung bernama Kemala, ia gemar meraup diri. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, ia sudah menyisir rambutnya sebanyak 7 kali. Shalalalala, cihuy, seharusnya tidak ada yang cantik aku di seluruh tepian Sungai Siak ini. Sedangkan yang bungsu bernama Nila, ia pendiam dan sederhana, tetapi ia memiliki keahlian menenun kain songket yang sangat indah. Nenek bilang benang-benang ini menyimpan doa. Kalau begitu aku akan menenun sepenuh hati agar kain ini menjadi doa yang indah. Semakin Kemala bercermin, semakin ia merasa iri. Ini tidak adil. Yang bahkan tidak meraup diri sepertiku. Kulitnya indah, rambutnya bersinar, dan semua orang menyukainya. Aku harus melakukan sesuatu. Diam-diam dengan langkah penuh buruk, Kemala pun menemui seorang dukun di ujung desa. Tok, tok, tok. Aduh, ini dukunnya di mana sih? Lama sekali. Nih. Ada apa yang membawamu ke sini, Nak? Nek, aku butuh bantuanmu. Aku mau adikku si Nila menjadi buruk rupa. Ya sudah, aku akan mengabulkan permintaan. Tetapi dengarkan pantangan ini baik-baik. Kau jika suatu hari nanti menangis iri karenanya, kau akan berubah menjadi seekor hewan yang tak pernah kau bayangkan. Nek, itu sangat gampang dan aku tidak akan menangis. Karena untuk apa aku menangis jika Miang saja sudah buruk rupa dariku? Sepulang dari rumah dukun, Kemala pun bergegas untuk bercermin. Wah, sekarang mukaku menjadi lebih cantik dan tidak ada lagi yang bisa menandingi cantikku. Selamat tinggal kecantikanmu, Nila. Sementara di kamarnya, Nila seperti biasa menenun dengan hati yang gembira. Tetapi ia mulai menyadari ada yang berbeda dari dirinya. Sebentar, mengapa kulitku menjadi lebih kasar? Mengapa mukaku menjadi lebih banyak jerawat dan luka-luka? Sudahlah, mungkin hanya perasaanku saja. Mending aku melanjutkan menenun. Malam pun tiba. Di saat semuanya sedang beristirahat, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Pak Hamid. Tok, tok, tok. Siapa? Siapa kau, Nak? Maaf mengganggu. Saya adalah Awang Sim, pengembara dari desa seberang. Saya sedang mencari kain songket terbaik di desa ini. Kata orang, ini adalah rumah. Silakan masuk. Silakan masuk, Tuan. Apalah arti malam jika ada tamu selok ini?
Menarik bukan? Ini aku punya. Ini adalah kain soket terbaikku. Indah bukan? Indah. Tetapi apakah Tuan Putri Kemala yang menenunnya sendiri? Menenun hanyalah pekerjaan orang kampung yang tidak tahu diri. Untuk apa aku menenun? Awang Singkur pun hanya menggelengkan kepala. Diam-diam matanya menatap kepada Nilam yang sedang tadinya seolah tidak peduli. Nilam, bolehkah saya lihat kain soketmu? Saya boleh Tuan. Silahkan Tuan. Jari-jari Awang Singkur pun menyusuri motif-motif itu. Tetapi saat ia membalikkan kain itu, ia pun terkejut dan matanya menyipit. Nilam, dari mana kau tahu motif ini? Motif ini hanyalah motif biasa Tuan. Turun-turun dari leluhur kami. Nenek hamba yang mengajarkannya. Pak Hamid, siapakah ibu kandung Nilam yang sebenarnya? Mengapa Tuan menanya demikian? Karena ini bukanlah motif biasa. Ini adalah rahasia kerajaan Siap dan hanya orang kerajaan yang tahu maknanya. Dengan berat hati, Awang Singkur pun Pak Hamid pun menceritakan semuanya. 20 tahun lalu, hamba menemukan seorang perempuan yang pingsan di tepi sungai. Ia memeluk bayi dan kain lusuh dengan erat-erat. Sebelum pergi untuk selama-lamanya, ia hanya berpesan, jaga kain itu seperti menjaga nyawa kerajaan. Hamba serta ibu hamba merawat bayi dan kain itu, dan kami beri nama Nilam. Kemala pun membeku dan Pak Hamid menunduk menahan tangis. Dan kalian tahu, perempuan yang ditemui itu adalah adik kandung kerajaan Siap, yang artinya Nilam adalah putri kerajaan Siap yang sesungguhnya. Di sudut ruangan, Kemala wajahnya sudah merah padam dan tangannya gemetar. Rasa malu dan marah itu pun meluap. Adiknya yang ia rendahkan, adiknya yang ia buat menjadi buruk rupa, adiknya yang ia iri setengah mati adalah putri kerajaan Siap. Dan ia pun tak bisa menahan tangisnya lagi. Pantauan dukun itu pun bekerja. Bulu hitam putih pun tumbuh di tangannya. Wajahnya moncong, tubuhnya merunduk paksa. Dan sebelum siapa pun bergerak, Kemala sudah berubah menjadi seekor tapir. Ia berlari sekencang mungkin ke hutan terlarang dan lenyap di antara. Meskipun Nilam adalah putri kerajaan Siap, ia memutuskan untuk tetap tinggal bersama orang yang telah merawatnya selama 20 tahun lamanya dengan hati yang ikhlas dan tanpa ikatan darah sekalipun. Singkat cerita, Awang Singkur pun kembali ke kerajaan Siap dan Nilam pun kembali duduk di alat tenunnya. Akhirnya cerita ini selesai. Terima kasih ya teman-teman dan para dewi sudah mendengarkan cerita dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Swastiastu, namo buddhaya, dan